Bagi sebagian orang, Manchester City bisa juara Liga Champions bersama Pep Guardiola adalah sebuah keniscayaan. Bahkan Jose Mourinho dulu pernah meramalkan hal ini. Saat banyak orang meragukan Pep yang tak kunjung dapat Champions, Jose berkata, Pep adalah orang yang tepat untuk City memenangkan Liga Champions. Saya pikir ini hanya masalah waktu. Ungkapnya dikutip dari OneFootball. Sekarang Pep sudah memenangkan gelar Champions pertama untuk Manchester City setelah melewati berbagai perjuangan dan bongkar pasang skuad. Tapi Pep tahu kalau ini bukanlah akhir untuknya. Sebaliknya, Pep sadar kalau ini adalah sebuah awal untuk Manchester City. Awal di mana ia akan membangun sebuah warisan Liga Champions di masa depan, di mana Manchester City bisa jadi klub penguasa Eropa yang mendominasi Liga Champions. Ingin saingi Real Madrid. Rodri, pencetak gol kemenangan di final lawan Inter, percaya kalau mereka bisa membangun warisan itu. Meskipun itu membutuhkan proses yang lama dan panjang, Rodri menganggap kalau City bisa jadi tim seperti Real Madrid, AC Milan, Bayern Munchen, dan Barcelona di Liga Champions. Kami bisa membangun warisan untuk masa depan. Kami percaya kami sudah berusaha melakukannya sekarang. Dan inilah yang telah dilakukan klub-klub seperti Real Madrid, Bayern Munchen, Barcelona, dan AC Milan. Klub-klub itu sudah melakukannya di masa lalu. Ucap Rodri dikutip dari The Independent. Hal itu juga disetujui oleh Pep Guardiola. Pelatih berusia 52 tahun itu yakin kalau City bisa jadi tim penguasa Liga Champions di masa depan. Ia bahkan mewanti-wanti status Real Madrid sebagai raja di Eropa akan segera tergantikan. Kami hanya 13 trofi Champions di belakang mereka. Hati-hati Real Madrid, kami berada di jalan untuk menyusul kalian. Kalian tidur sebentar saja, maka kami akan menangkapmu. Tapi sekarang, waktunya untuk merayakannya dulu. Kelakar Guardiola. Ucapan itu memang terkesan sebagai ucapan dengan nada bercanda. Namun Guardiola adalah pelatih yang ambisius. Ia selalu tidak cepat puas dengan hasil yang didapat. Dan Guardiola juga pasti sudah tahu bagaimana sulitnya mewujudkan impiannya itu. Dalam 3 dekade terakhir, hanya Real Madrid yang mampu mempertahankan gelar Liga Champions mereka. Bahkan saat Guardiola di Barcelona, yang digadang-gadang sebagai tim terhebat sepanjang masa, Pep selalu gagal mempertahankan gelar Champions. Begitu pula dengan musim ini, Pep sudah membuktikan kalau dirinya cukup hebat untuk mempertahankan gelar Liga Inggris, membuat Premier League jadi seperti Liga Petani dengan meraih tripit. Tapi kompetisi dengan sistem gugur, apalagi Champions League, adalah dunia yang berbeda. Akan jadi tantangan sulit bagi Pep untuk bisa mempertahankan gelar Champions mereka. Namun bukan itu yang harus diperhatikan untuk menatap target yang lebih jauh, yaitu regenerasi skuad yang baik. Berbicara soal masa depan, Rodri percaya diri, skuad ini memiliki masa depan yang cerah. Apalagi Rodri melihat pemain seperti Haaland yang masih berusia sangat muda. Ia adalah aset berharga untuk City. Orang-orang seperti Erling yang masih berusia 22 tahun dan beberapa pemain baru yang akan datang nanti, kami memiliki skuad yang bagus. Memang benar, saat ini usia rata-rata starting 11 Manchester City adalah 28 tahun. Tapi beberapa pemain andalan sudah menua. Kyle Walker dan Riyad Mahrez sudah berusia 33 dan 32 tahun. Dua pemain ini memang lebih sering di bangku cadangan. Pep punya 3 pemain penting di lini gelandang serang. Pertama adalah Kevin De Bruyne yang masih ingin menetap di City, tapi usianya sudah hampir 32 tahun. Kemudian ada Bernardo Silva dan Ilkay Gundogan. Kedua pemain itu kontraknya hampir habis dan dikabarkan akan pindah ke klub baru. Keduanya bukannya pemain yang mudah digantikan. John Stones memang menunjukkan performa apik sebagai gelandang. Di laga lawan Inter, ia bahkan menunjukkan skill dribbling bak Maradona. Namun, bagaimanapun juga Stones adalah pemain yang memiliki insting bertahan lebih kuat. Sementara itu lebih mudah mencari pengganti Bernardo Silva. Ia sering mengungkapkan keinginan untuk hengkang tiap musim, tapi selalu bertahan. Jika Silva benar-benar hengkang musim ini, maka Phil Foden bisa mendapatkan tempatnya lagi di skuad utama.
Terlepas dari itu, Manchester Biru juga mengincar beberapa pemain untuk didatangkan musim panas ini. Pep sudah secara terbuka menyatakan kalau dirinya adalah penggemar Jude Bellingham. Tapi situ terlambat, Bellingham sudah melakukan kesepakatan dengan Real Madrid. Selain Bellingham, Pep juga dikabarkan berminat untuk datangkan Florian Wirtz dari Bayern Leverkusen. Dilansir dari 90 Min, City sudah masuk dalam perburuan gelandang berusia 19 tahun itu sejak bulan Maret lalu. Gelandang lain yang dikabarkan jadi incaran adalah Bruno Guimaraes dari Newcastle. Tapi klub tidak terlalu gencar dalam mengajukan penawaran. Padahal Guimaraes bisa cocok untuk bermain bersama dengan De Bruyne dan Rodri di lini tengah. Sampai saat ini Manchester City masih tidak terlalu aktif di bursa transfer. Berita soal transfer City masih didominasi oleh rumor kepergian Gundogan dan Bernardo Silva. Soal siapa yang bakal jadi pengganti mereka, hanya Pep dan internal City yang tahu pasti. Bagaimanapun juga, City harus waspada. Mereka punya sejarah kepleset setelah kehilangan pilar penting. Itu terjadi di tahun 2019. Saat itu Vincent Kompany hengkang dari Etihad dan City tak punya penggantinya. Hasilnya, gelar Premier League mereka direbut oleh Liverpool. City bisa kembali rebut gelar Liga setelah mendatangkan Ruben Dias sebagai pengganti Kompany. Hal itu jangan sampai terjadi lagi di musim ini jika Bernardo Silva dan Gundogan pergi. Belum lagi mimpi Pep untuk mempertahankan dominasi di Liga Champions. Kemenangan tipis lawan Inter di final dan terlalu mengandalkan penyelamatan Ederson membuktikan kalau kompetisi sistem gugur masih jadi tantangan untuk Citizen. Pep tahu pentingnya mempertahankan kejayaan di Eropa setelah memenangkan Liga Champions kemarin. Pep bahkan mengakui kalau banyak klub yang langsung tenggelam setelah juara Champions. Dan Pep tidak mau itu terjadi pada City. Ada tim yang menjuarai Liga Champions dan setelah 1 atau 2 musim kemudian mereka menghilang. Ini yang harus dihindari. Meskipun begitu, Pep masih percaya diri. Ia percaya hal ini tidak akan terjadi karena ia masih berencana untuk melatih City sampai kontraknya habis di tahun 2025. Sampai saat itu, Pep masih percaya bisa membimbing City tetap di jalur juara.